Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa saat ke depan kita akan menyambut Ramadan, yaitu atau hari atau bulan-bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, ya, di mana pada bulan tersebut bulan yang sangat mulia yang diturunkannya Al-Qur'an, ya, dan syaitan dibelenggu, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut, ya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan tidak lupa pula kita mendoakan kepada orang tua kita, ya, mertua kita, kakak-kakak dan adik-adik kita, ya, serta kaum muslimin, ya. Semoga semuanya diampuni dosanya dan dimudahkan semua urusannya, baik di urusan dunia maupun urusan akhiratnya, sehingga mereka bisa mengikuti atau bisa sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, ya. Maka dari itu, dari sekarang kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut, ya, agar kita bisa khusyuk, ya, mengamalkan di bulan-bulan tersebut, ya, terutama memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, banyak ibadah-ibadah yang sunnah, gitu, ya. Makanya saat ini kita akan membahas tentang kitab puasa, ya, kitab menyambut Ramadan, ya. Ramadan juga menebar pesona, ya. Bab yang pertama saya akan sampaikan tentang hikmah dan rahasia puasa. Ada kurang lebih, ya, sebenarnya banyak, ya, ada kurang lebih 12 hikmah puasa tersebut, ya. Puasa baik itu puasa wajib maupun puasa nafilah atau sunnah adalah amalan ibadah yang disyariatkan Allah penuh dengan hikmah dan rahasia. Dan yang bisa merasakan hikmah serta bisa menguak rahasia puasa hanyalah orang-orang yang memberikan hak-hak puasa secara sempurna, ya. Adapun antara hikmah dan rahasia puasa secara umum, ya,
itu tadi sudah saya sampaikan ada 12. Yang pertama itu puasa sebagai pengendali syahwat yang paling efektif dan penangkal godaan setan yang paling ampuh. Kedua penyakit ini memiliki andil yang paling besar dalam menghancurkan anak Adam di dunia maupun di akhirat. Ya. Dengan puasa, seorang muslim mampu meredam syahwat maupun godaan setan yang mengalir bersama aliran darah dalam tubuh manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darah. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nomornya 2038. Ya. Oleh karena itu, ya, makanan dan minuman sebagai sumber utama produksi darah, maka dengan berpuasa tekanan darah melemah dan membuat aktivitas syahwat mengendur, sehingga makar setan juga ikut melemah. Itu diantara hikmah yang pertama, ya, dapat menahan hawa nafsu. Yang kedua, puasa mengasah rohani semakin tajam, perasaan menjadi peka, ya, dan membuat orang kaya bisa merasakan bagaimana orang miskin kelaparan atau kehausan, sehingga hati mereka menjadi dekat dan sayang kepada orang-orang miskin. Tatkala si kaya berpuasa dan merasakan lapar serta dahaga, itu membuat nuraninya terpanggil untuk mengulurkan santunan kepada orang-orang miskin. Ya. Pelajaran yang kedua. Ya. Pelajaran yang ketiga, ya, puasa melatih kesabaran dan meredam amarah. Karena dengan puasa manusia dilatih untuk bisa mengendalikan emosi, melatih kesabaran, menahan perbuatan buruk dan ucapan kotor, menahan dari makan dan minum serta syahwat. Sehingga dengan puasa konflik vertikal, ya, dan horizontal bisa dicegah, ya. Ketegangan sosial bisa diredam dan amuk massa bisa dikendalikan. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Hikmah yang keempat, puasa membiasakan seseorang muslim untuk bersikap amanah. Karena puasa melatih seseorang selalu dalam pengawasan Allah, ya. Seseorang yang sedang berpuasa bisa kapan saja makan atau minum. Bila kehausan, ya, atau kelaparan, apalagi kalau dia sedang sendirian, nggak ada yang tahu, ya, kecuali Allah. Namun dia tetap menjaga puasanya hingga saatnya berbuka karena ia memandang puasa merupakan amanah, ya, amanah dari Allah untuk hambanya. Tapi manfaatnya untuk hambanya sendiri, bukan untuk Allah. Ya, gitu. Jadi melatih untuk jujur, ya, untuk takut kepada Allah, takut kepada amanah, ya. Karena Allah mengawasi kita terus. Yang kelima, hikmahnya puasa melatih hidup disiplin. Ya. Ketika seorang berpuasa harus menjaga waktu buka, tepat waktu, ya, sahur, dan ibadah saat berpuasa yang semuanya harus dikerjakan dengan tertib dan disiplin. Tidak ada ketentuannya, kita ngikut terus, ya. Melatih disiplin kita. Sehingga ia akan mudah menjalani aktivitas hidup dengan teratur, baik di rumah maupun di kantor, ya. Bukannya puasa itu malah melatih jadi malas, ya. Malas ke kantor, malas ibadah, tidur aja, ya. Berdalih dengan bahwa tidur itu adalah ibadah, bukan, ya. Tidur kebanyakan bisa batal puasa, ya. Ya.
capek tidur ya, habis baca Quran capek kita tidur. Itu ibadah baru namanya. Kalau tidur mulu bukan ibadah namanya itu. Ya. Hikmah yang keenam, puasa bisa menguatkan tekad untuk berbuat kebaikan. Karena ketika seorang muslim sedang berpuasa, akal sehatnya menguat dan syahwatnya melemah. Jadi akal yang menguat ya, terutama akal akal yang positif. Nah, seperti ibadah ya, itu makin menguat ya, makin semangat ya. Sedangkan syahwatnya melemah. Ya. Syahwat apa aja ya? Syahwat amarah, syahwat seksual, syahwat macam-macam ya, yang jahat-jahat itu. Dengan menguatnya akal sehat membuat dorongan syahwat melemah dan terkalahkan sehingga menuntun pelakunya untuk memperkuat tekad untuk berbuat kebaikan. Ya, itu hikmah yang keenam. Hikmah yang ketujuh, puasa bisa menumbuhkan muraqabah. Ya. Jadi puasa bisa menumbuhkan muraqabah. Ketika seorang hamba berpuasa dan tidak melanggar larangan Allah semata-mata karena tujuan akhirat serta dorongan rasa malu kepada Allah dan perasaan selalu dalam pantauan Allah, maka akan merasakan betapa besar keagungan Allah dan juga betapa dekatnya pengawasan Allah, sehingga menjadikan dirinya menjadi insan yang bertakwa, yang terbiasa menghindari larangan dan mentaati aturan karena merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah yang kedelapan, puasa melatih seorang pandai bersyukur ya dan menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Pada saat ia berpuasa seharian penuh, kerinduan terhadap makanan dan minuman semakin menggoda ya, padahal itu halal ya kan gitu. Tapi kita ridho atau ikhlas ya, kita tidak menyenggol apalagi makannya ya. Dan ketika tiba saatnya berbuka, maka nikmatnya makanan dan minuman sangat terasa ya gitu. Bukankah kenikmatan baru terasa sentuhannya setelah hilangnya kenikmatan tersebut? Contoh ya, contoh nikmat mata ya, baru dirasakan setelah seorang mengalami kebutaan. Dia lama buta, kemudian dia bisa ngelihat, wah luar biasa nikmatnya ya. Bisa melihat macam-macam ya, keindahan alam ini ya kan. Bisa baca Quran dengan sempurna ya gitu. Kemudian contoh lain lagi ya, nikmat jantung baru bisa dirasakan setelah seorang mengalami kesembuhan dengan operasi jantung. Ya. Nikmat air baru dirasakan setelah orang mengalami keringan dan seterusnya. Banyak ya. Jadi nikmat itu baru terasa setelah kita mengalami kesulitan. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Gitu. Jadi orang Islam itu beruntung, selalu nikmat. Dapat kesulitan dia bersabar, dapat kenikmatan dia bersyukur. Gitu. Ya. Masya Allah. Hikmah yang kesembilan, ketika seorang hamba datang berpuasa atau ketika seorang hamba sedang berpuasa dan merasakan lapar ataupun dahaga yang membuat badannya lemah dan lemas, maka pada saat itulah dia menemukan jati dirinya sebagai hamba yang lemah tak berdaya. Ya, jadi pelajaran ibrah itu. Pada saat kita nggak makan seharian, nggak minum, ya kita jadi nggak sombong bahwa kita itu lemah. Ya, kita tahu diri kita itu lemah. Ya, karena badannya lemes. Ya, segalanya lemes, ya kan? Jadi dia tahu kelemahan dirinya gitu kan. Kalau selama ini kenyang terus dia sombong deh ya, gitu. Ya. Saya ulangin ya. Ketika seorang hamba sedang berpuasa dan merasakan lapar atau dahaga yang membuat
badannya lemah dan lemas, maka pada saat itulah dia menemukan jati dirinya sebagai hamba yang lemah dan tak berdaya, yang membuatnya segera menyingkirkan kesombongan dan keangkuhan dari dirinya. Karena saat harta melimpah, nafsu manusia cenderung melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27 ya, surat ke-42 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw bil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Artinya walau basatallah, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Ya. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya. Ya. Manusia itu sifat manusia ya, serakah. Dikasih satu pengen dua, punya rumah satu pengen dua, mobil satu pengen tiga, dan seterusnya. Ya. Punya istri satu pengen nambah ya, lebih-lebihan. Insyaallah ya. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat serakah, dari sifat tamak ya. Kita mohon kepada Allah agar rezeki kita dicukupkan ya, hanya sekedar cukup, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa membuat kita jadi angkuh, sombong ya. Seperti Qarun nanti ya. Gitu. Maksudnya bahwa watak dasar manusia ketika merasa badannya sehat, hartanya melimpah, ya, maka akan cenderung melampaui batas dan sombong. Nah, ini dia. Karena silau ya oleh kekuatan dan kekayaan. Ya, dia merasa hebat. Ya, seperti Qarun kan, merasa hebat dia. Ini bukan dari Allah, dari rezekiku sendiri, aku dari kepintaranku. Akhirnya dibenamkan kepada Allah sampai semua hartanya ya. Makanya disebut dengan harta karun ya. Yang ke-10 ya, hikmahnya, di antara hikmah puasa adalah membiasakan kesabaran, menguatkan kemauan dan membantu seorang hamba bagaimana menguasai diri dalam rangka membentuk pribadi yang takwa, yang merupakan tujuan utama diperintahkannya berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Wah, ya, 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah, dengan berpuasa seseorang ya, yang hobinya merokok, nah, rokok itu katanya sih makruh padahal haram ya sebenarnya itu ya. Bisa meninggalkan kebiasaan merokok. Nah, mubazir ya, apa yang mubazir itu sebenarnya haram gitu kan. Bukan makruh. Gitu. Jadi merokok itu adalah mubazir itu. Apa yang mubazir dilarang ya dalam syariat itu. Yang ia sendiri percaya tentang bahayanya terhadap jiwa, bahkan mematikan. Bahkan pabrik rokok sendiri yang punya nggak mau ngerokok, dia tahu nah rokok itu berbahaya. Ini malah orangnya malah senangnya ngerokok ya. Ya, alhamdulillah ya, saya sudah dijauhkan dari perbuatan yang buruk itu ya.
Kita minta kepada Allah ya, kita berlindung anak-anak kita ya, saudara-saudara kita yang masih merokok, mudah-mudahan bisa berhenti merokok ya. Karena itu apa? Yang punya pabrik rokok aja nggak mau ngerokok, dia tahu ya. Dari dalam rokok itu dibungkusnya itu ditulis ya, merokok dapat membahayakan jiwa, impoten, macam-macam lah ya. Gitu. Tapi masih aja. Malah dia berdalih, nggak mati tuh, saya nggak mati-mati ngerokok katanya. Emang rokok nggak bikin mati, tapi bisa bisa membuat kamu masuk neraka gitu. Saudara yang dirahmati Allah. Ya, tadi rokok bisa bisa membahayakan jiwa, tubuh, agama dan masyarakat. Itu. Karena agama Islam melarang, ya. Memang dalam Al-Qur'an nggak ada rokok dilarang, nggak ada. Tapi rokok itu termasuk hal yang mubah atau hal yang makruh. Ya. Makruh itu hukumnya haram. Karena mencelakakan diri sendiri, itu haram hukumnya. Gitu. Nah, makruh ya. Saudara kita rahmati Allah, ya. Karena rokok ini termasuk jenis keburukan yang diharamkan agama. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana seorang muslim bisa menahan diri dari sesuatu yang halal, kemudian berbuka dengan sesuatu yang haram. Ya, Masya Allah. Ya, padahal makan, minum itu halal, tapi kita bisa menahannya. Karena kalau kita makan jadi haram ya, batal puasa kita. Bahkan kena denda kita, ya kan? Gitu, berdosa. Kita bisa menahannya selama 1 harian. Masa kita berbuka dengan hal yang haram, ya, merokok dulu segala macam itu, ya. Masya Allah ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk tersebut. Sekali lagi kita doakan untuk anak-anak kita, saudara kita ya, yang masih merokok bisa berhenti ya. Gitu. Karena saya dulu juga perokok, alhamdulillah setelah membaca sunnah, saya jauh-jauhkan seperti itu. Nggak ada yang nggak bisa ya, asal kita punya niat yang sungguh-sungguh kepada Allah ya, untuk berhenti dari hal tersebut, hal-hal yang buruk. Yang ke-11 di antara manfaat puasa adalah mengosongkan hati hanya untuk berpikir dan berzikir. Karena jika nafsu syahwat dituruti, maka akan mengeraskan dan membutahkan hati. Serta menghalangi hati untuk berzikir dan berpikir, sehingga membuatnya lengah. Lain halnya jika perut dalam keadaan kosong dari makanan dan minuman, maka hati akan percaya, maka hati akan bercahaya dan memudahkan untuk berzikir dan berpikir. Ya. Saudara rahmat Allah ya. Sekarang masuk hikmah yang ke-12. Puasa bisa membuat badan lebih sehat dan otak lebih cerdas. Oleh sebab itu, pada masa dahulu para ulama menajamkan hafalannya dengan berpuasa. Karena orang yang banyak makan ya, syahwatnya menjadi liar dan otaknya menjadi tumpul. Bahkan para medis sepakat bahwa kebanyakan penyakit berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga perut menjadi sarang berbagai macam penyakit, dan ketika berpuasa akan terjadi pengerusakan lemak yang menumpuk, pengeluaran toksin, penguatan dinding perut, dan usus-usus pencernaan kembali sehat. Itu penelitiannya sudah ada ya. Tuh, ya itulah hikmah puasa ya. Sekarang tujuan puasa. Tujuan puasa atau tujuan ibadah puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat, untuk mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaannya, menerima sesuatu yang menyucikannya, yang di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi, mematahkan permusuhan nafsu terhadap lapar, dahaga, dan mengingatkannya dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin tersebut ya. Kemudian
menyempitkan jalan setan pada diri hamba dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Puasa adalah untuk Rabb semesta alam, tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Ya. Mereka atau karena ia meninggalkan segala yang dicintai hanya untuk mencari kecintaan Allah. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Hanya kita dan Tuhan, dengan Allah, hanya kita dan Allah. Orang lain nggak tahu ya, puasa itu. Nah kita bisa aja minum ya kan, apa tahu orang lain, tapi Allah tahu. Gitu. Ya. Kata Allah, semua amal ibadah anak Adam itu ya untuk penebus dosa-dosa dia, untuk dirinya sendiri. Sedangkan puasa, kata Allah, ini adalah untukku. Akulah yang akan membalasnya. Nah, itu ya. Jadi kalau puasa kita diterima oleh Allah, Allah yang membalasnya berlipat-lipat ya. Tanpa tak terhingga gitu. Kalau amal yang lain ada batasnya. 10, satu dibayar 10 atau sampai 700 ya. Itu kalau kebaikan amal ya. Seperti sholat, baca Quran, sedekah gitu. Untuk hambanya sendiri dengan puasa untuk Allah. Allah lah yang memberi ganjarannya. Bisa aja dengan puasa itu kita bisa masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan ya. Gitu. Tanpa hisab. Masya Allah. Kita selalu berdoa seperti itu ya. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Allah. Para hamba mungkin bisa diketahui bahwa ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara kasat mata. Tetapi ia meninggalkan hal-hal tersebut karena Allah. Tidak seorang pun manusia yang mengetahuinya. Dan itulah dari hakikat puasa. Ada hikmah, tujuan. Sekarang keutamaan puasa. Ya. Puasa baik wajib maupun sunnah mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya ya. Yang pertama itu puasa sebagai perisai bagi seorang hamba dari syahwat, dan barang siapa yang terpelihara dari rayuan syahwat maka ia akan selamat dari neraka sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. As-saum junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Artinya puasa itu perisai yang dengannya seorang hamba melindungi diri dari api neraka. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Utsman bin Abu Ash dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami, nomornya 3867. Itu yang pertama ya. Ya. Keutamaan yang kedua, puasa dapat memasukkan seseorang ke surga berdasarkan hadis dari Umamah bahwa beliau bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Maka beliau menjawab, alaika bis-saum fa innahu la mislalah. Ya, mislalahu ya. Artinya biasakan dengan puasa karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang menandinginya. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam An-Nasai nomor 2222 dan 2223, Imam Ibnu Hibban nomor 3417 dan 5180, dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya nomornya 1533. Tuh ya. Jadi biasakan puasa, baik apalagi puasa Ramadan ya, jangan sampai kita kita tinggalkan ya. Tuh. Keutamaan yang lain ya, yang ketiga,
orang yang berpuasa baik wajib maupun sunnah mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraannya ketika berbuka puasa, mendapatkan hidangan. Masya Allah ya, rasanya nikmat ya gitu. Kegembiraan kedua ketika bertemu dengan Robnya ya gitu ya. Nikmat yang paling indah adalah bertemu dengan Robnya, bukan surga itu sendiri, padahal surga itu sudah nikmat yang luar biasa ya. Bertemu, melihat wajah Allah itu lebih nikmat. Hadisnya ya sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 1085 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1151. Yang keempat, ya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Ya. Maksudnya di akhirat kelak ya. Tuh, bukan di dunia tetap aja bau. Mulut orang yang berpuasa karena nggak ada makanan yang masuk ya. Apalagi dia nggak pernah baca Quran ya. Gitu, nggak pernah ngomong gitu. Kalau sering baca Quran, insya Allah nggak bau ya. Gitu. Ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1805 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1151 ya. Yang kelima, puasa dan Al-Qur'an akan memohonkan syafaat kepada Allah untuk pelaku yang beramal dengannya. Ya kan? Dalam riwayat ya, puasa kita memintakan syafaat kepada Allah karena dengan puasa dia sudah menahan dari segala lapar, segala macam syahwat, kesenangan ya. Maka berikanlah dia syafaat ya Rob, ya, kata puasa. Kata Al-Qur'an, ya Allah ya Rob, berikanlah dia syafaat karena dia membaca Quran setiap hari ya kan, setiap malam, sehingga dia tidak tidur ya dengan membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an gitu. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya nomornya 2174 dan Imam Al-Hakim dalam musnadnya, dalam mustadraknya nomor 1554. Yang keenam ya. Atau yang keenam ya. Puasa sebagai penebus bagi seorang yang berpuasa dari fitnah yang terjadi pada keluarganya, pada hartanya dan tetangganya, sebagaimana sabda Nabi ya. Fitnah pelanggaran seseorang dalam keluarga, harta dan tetangganya dapat ditebus dengan salat, puasa dan sedekah ya. Jadi pelanggaran terhadap tetangga ya, pada keluarga dan siapa ya, siapapun ya, itu dapat ditebus dengan sholat, puasa dan bersedekah. Yang ketujuh, bagi orang yang berpuasa disediakan pintu khusus di surga yang disebut dengan Ar-Rayyan, seperti yang ditegaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu melainkan orang yang berpuasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dari pintu Ar-Rayyan ya. Pintu surga ada 7 ya. Mudah-mudahan masuk dari pintu semuanya, pintu sholat, ya, pintu sedekah, pintu berbakti kepada orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Itulah ya keutamaan puasa ya, hikmah, tujuan puasa dan keutamaan puasa. Kemudian adab-adab berpuasa
Ya. Ada beberapa adab yang harus dijaga oleh orang yang sedang berpuasa karena sangat menentukan kesempurnaan puasanya. Jadi ada adab-adab orang puasa ya, sehingga puasanya bisa sempurna. Yang pertama itu menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata menikmati tontonan haram, seperti melihat acara televisi yang menampakkan wanita-wanita yang bertabarruj, ya, bertabarruj ria, ya, pakaian-pakaian nggak benar gitu ya. Berpakaian tapi telanjang ya. Memandang wanita atau laki-laki yang bukan mahram, karena itu bisa membutakan hati. Menjauhkan dari Allah dan mengurangi pahala puasa. Pandangan mata terhadap sesuatu yang haram termasuk salah satu panah setan, ya, yang beracun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, an-nazratu sahmun masmu min sihami iblis. Pandangan artinya pandangan adalah satu anak panah di antara anak-anak panah iblis. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 7875, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih sebelum dikeluarkan oleh keduanya. Yang kedua, ya, adab yang kedua, menjaga lisan dengan tidak berbicara kotor, dusta, mencaci maki, ghibah, dan namimah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Masya Allah, ya, kita mulai belajar ya dari saat ini, kita persiapkan. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomornya 1903. Yang ketiga, ya, adabnya menahan telinga untuk tidak mendengar suara haram seperti musik, ya, pertengkaran, ghibah, dan pembicaraan sia-sia. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan, minuman, dan pakaian, terutama pada saat sahur dan berbuka. Karena makanan, minuman, dan pakaian halal sangat menentukan diterimanya ibadah, diraihnya pahala, dan terkabulnya doa. Ya kan? Jadi jaga ya makanan yang sahur dan puasa dengan makanan yang sehat lagi baik ya. Sehat berarti bersih, baik berarti halal ya, gitu. Ya. Yang kelima, adabnya pada puasa hindari makanan dan minuman secara berlebih-lebihan karena bisa merusak organ tubuh dan kesehatan rohani. Maka makan dan minum yang sehat menurut sunnah Rasulullah SAW adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Ya, jadi jangan banyak-banyak ya. Biasanya yaitu syaitan tadi ya, menggiring kita makan semuanya, akhirnya nggak bisa sholat ya. Males atau ngantuk. Ya, itu. Makan udah diajarin cara melalui syariat ini ya kan. Jadi semua itu sudah disampaikan kepada Nabi ya. Dari makan sampai keluar lagi ya, sudah diajarin. Gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah ya agama ini. Ketika seseorang melahap makanan dan minuman dengan bebas tanpa kendali, maka ia akan mudah lupa dengan segala kenikmatan yang diperolehnya. Ia akan memuaskan hawa nafsu mulutnya, mengenyangkan perutnya, lupa dengan lingkungan dan nasib manusia lainnya. Bahkan bisa jadi melupakan Robnya yang maha mulia. Masya Allah ya. Gitu. Jadi sunnah itu bagus, sehat ya. Gitu. Berlebihan itu nama syaitan. Baik ibadah, makan segala macam nggak boleh ya. Yang keenam, seorang muslim ketika mampu menuntaskan ibadah
apapun termasuk puasa Ramadan, hendaknya senantiasa berada dalam keadaan cemas dan harap, ya. Jangan sampai bersikap ujub, ya, merasa bangga, oh saya sudah puasa begini-begini. Jangan, tetap kita merasa cemas, ya, dan harap. Cemas takut nggak diterima nih puasanya, ya kan, harap yang agar diterima puasanya, ya kan. Tuh. Nggak boleh kita jadi ujub nanti, ya, bersikap ujub, karena dia tidak tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Jadi itu adab berpuasa, ya. Kita harus senantiasa merasa khawatir atau cemas, ya, atau juga berharap, ya, gitu. Roja dan khauf, ya. Itulah diantara keutamaan puasa. Saudara yang dirahmati Allah, Ramadan datang, hati pun senang. Nah, kita harus gembira dengan kedatangannya Ramadan, ya. Gitu. Alhamdulillah, Ramadan bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, insya Allah akan segera tiba dan menyapa kita. Berulang kali Ramadan memberikan peluang kepada kita untuk mendulang pahala dan memberikan kesempatan kepada si durjana untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inabah sebagaimana pesan Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam At-Taghrib nomor 1487 dan dihasankan Syekh Albani dalam syahihnya At-Taghrib nomor 998, ya. Sabda Nabi SAW, jika pada malam pertama dari bulan Ramadan dibelenggu setan-setan dan para petingginya, ditutup pintu-pintu neraka, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, dan dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satu pun yang ditutup, dan pemanggil memanggil, wahai pencari kebaikan, menghadaplah, dan wahai pencari keburukan, tahanlah. Dan Allah memilih hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan demikian itu terjadi setiap malam, ya. Jadi hadisnya Hasan, ya, riwayat Imam Al-Munzir, ya. Saudara yang dirahmati Allah, berbahagialah orang-orang yang bisa menemui Ramadan, dan lebih berbahagia lagi orang-orang yang mampu memenuhi hak-hak Ramadan secara sempurna. Namun kembalinya siapa yang berberat hati dalam menyambut kehadirannya, maka dia akan memetik kerugian dan kehinaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, ya. Semoga Allah membukakan pintu hidayah kepada mereka hingga hati mereka bergetar dan mata mereka berkaca-kaca menyambutnya, ya. Jadi harus senang kita, ya, menyambut Ramadan. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah memfardukan atas kalian berpuasa. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan petinggi-petinggi setan dibelenggu. Di bulan itu ada satu malam lebih dari 1000 bulan, dan barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka telah terhalang dari kebaikan. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam An-Nasa'i nomor 2106 dan Imam Al-Munzir, ya, Al-Munziri adalah dalam At-Taghrib nomor 1489 serta disahihkan Syekh Albani dalam Sahih At-Taghrib nomor 999, ya. Bulan Ramadan menjadi saksi ketaatan bagi orang-orang yang memuliakannya dan menjadi saksi bagi ahli maksiat atas kemaksiatannya, sehingga umat paling merugi adalah mereka yang diharamkan dari kebaikannya dan tidak mengetahui keagungannya,
Ya, seorang hamba hendaknya jangan menyia-nyiakan kesempatan karena detik-detik yang terlewati tidak pernah terulang lagi. Sungguh merugi orang yang bisa berjumpa dengan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak terampuni karena terus-menerus ya terlena dengan kemaksiatan dan terbuai oleh rutinitas dunia. Masya Allah ya. Udah bilang puasa udahlah, dunia itu tinggalin lah gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah ya. Sambutan Ramadan dengan kesolehan. Hendaknya orang yang sedang berpuasa memperbanyak membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk dan tadabbur ya. Jadi baca Quran, tadabburin ya, resapi, pelajari, amalkan gitu. Memelihara sholat wajib dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Memperbanyak sedekah, zikir, dan istighfar, baik pada malam maupun siang hari. Agar waktu dan umur makin berkualitas, meraih balasan dan pahala amal berlipat ganda, serta mendapat ridho Allah Jalla Jalaluhu. Setiap muslim wajib menjauhi segala bentuk dosa yang bisa merusak puasa, menguras pahala, dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menelantarkan sholat, menahan zakat mal, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat zalim, mencuri, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, gibah, namimah, dusta, kesaksian palsu, berbicara tentang kebatilan, sumpah palsu, mencukur jenggot, ya dilarang. Isbal, ya isbal tuh yang di bawah mata kaki ya pakaiannya. Itu diancam neraka itu ya. Gitu. Isbal tuh ya kita hindarin ya. Mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian ya. Tabarruj ya bagi kaum wanita dan tidak menutup aurat di depan kaum lelaki, bukan mahramnya. Tasyabuh dengan kaum laki-laki atau tasyabuh dengan wanita kafir serta pelanggaran lainnya ya. Tasabuh ya. Tasabuh dengan wanita kafir serta pelanggaran lain yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perkara-perkara tersebut diharamkan pada setiap zaman dan tempat, tetapi pada bulan Ramadan lebih diharamkan dan lebih besar dosanya karena semata-mata kehormatan dan kemuliaan waktunya Ramadan. Ya, itu lebih terperinci. Anda bisa buka kitab Majmu' Fatawa ya, karya Bin Bas ya, halaman 1547. Kemudian Ramadan menebar pesona. Semua hamba yang soleh pasti merindukan Ramadan. Merdunya lantunan Al-Quran, semaraknya masjid dengan ibadah wajib dan nafilah, ya, dermawannya orang-orang kaya kepada kaum duafa, tertahannya kejahatan, tersiarnya kebaikan, ya, dikajinya ajaran Islam di kantor-kantor dan di masjid-masjid maupun di rumah-rumah, seakan-akan tak henti-hentinya Ramadan mengalirkan ampunan dan rahmat. Namun sangat disayangkan, ada segelintir orang merasa gusar dengan hadirnya Ramadan karena terusik nafsunya, terganggu syahwatnya, tertahan kemaksiatannya, kurang akrab dengan puasa dan kurang biasa dengan sholat malam, serta kurang cinta dengan amal-amal soleh. Ya, saudaraku dirahmati Allah. Belum tentu umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Belum tentu kesempatan emas akan terulang.
maka maksimalkanlah bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah wajib dan nafilah, ya, sunnah maksudnya ya. Karena yang demikian itu mampu mendatangkan kecintaan Allah. Dan ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberi kesempatan kepada hambanya untuk mengejar cinta itu dengan menambah berbagai macam ibadah. Ya, dan semakin beragamnya jenis ibadah akan membuka banyak jalan yang bisa dilalui hamba untuk meraih cintanya. Ya. Kalau kita mau dicintai Allah, lakukan ya hal-hal yang wajib. Ya, seperti sholat wajib, puasa wajib. Allah akan mencintai kita. Dan Allah akan lebih mencintai kita bila kita melakukan atau menambah dengan hal-hal yang sunnah. Gitu. Yang ada tuntunannya tentunya ya, sholat rawatib, tahajud, duha, sedekah, ya kan? Gitu. Berbakti kepada orang tua, banyak sekali ya. Gitu, baca Quran. Ya, Allah akan lebih mencintai lagi ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah dengan dua bentuk. Yang pertama, ibadah yang berbentuk kaf anil mahubbat atau menahan diri dari hal-hal yang disenangi. Dan yang kedua, ibadah yang berbentuk bazlil mahbubat ya. Atau menyerahkan hal-hal yang disenangi. Nah, jadi menahan diri dari hal-hal yang disenangi, kemudian menyerahkan hal-hal yang disenangi, dan puasa merupakan bentuk ibadah yang pertama. Karena puasa menuntut seseorang untuk menahan diri dari hal yang menyenangkan hatinya. Ya, seperti makan, badok gitu banyak ya. Senang kan gitu. Syahwat ya kan, masalah. Itu kita hindarin ya gitu. Jadi kalau orang yang nggak taat kepada Allah ya benci dengan hal tersebut ya. Kita jangan sampai seperti itu, nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah agar kita mencintai hal-hal yang dicintai Allah ya. Maka ia dituntut untuk menahan diri dari berbagai keinginan hawa nafsu yang seringkali melalaikan manusia dari jalan Allah. Ya. Dan perkara yang termasuk kategori ibadah kedua adalah amal sedekah, infak, dan zakat. Karena harta sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap manusia, dengannya ia bisa mendapatkan berbagai kenikmatan dan kebahagiaan. Namun Allah memerintahkan hambanya agar menyerahkan kepada sesamanya. Gitu. Ya. Masya Allah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk diri antum ya. Apa yang benar itu tentu datangnya dari Allah. Apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya ya. Saya mohon maaf ya, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.